Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan kesimpulan dari bab Maja'a anna ba'dha hadil al-ummah ya'budul awthan. Bab tentang sebagian dari umat Islam masih ada yang menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin kesimpulan dari bab tersebut. Yang ke-9, al-bisyaratu bi annal haqqa la yazulu bil kulliyati kama zala fima madha. Ada kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwasanya kebenaran itu tidak akan sirna secara total sebagaimana dahulu kebenaran hilang sirna secara total, yaitu pada zaman al-jahiliyah. Balla tazalu alaihi ta'ifah. Bahkan senantiasa ada di tengah umat Islam sekelompok manusia, sekelompok dari kaum muslimin yang tegak di atas kebenaran. Ini dalam hadis Thauban yang sudah kita baca. Rasul SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang nampak di atas kebenaran. Dalam riwayat Mansurin, mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Dan tidak mencelakakan, memadratkan mereka, orang yang mencampakkan mereka, yang menyelisih mereka, sampai datangnya perkara Allah dan mereka tetap tegar, tetap istiqomah, konsisten di atas kebenaran tersebut. Itulah yang dinamakan dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Karena Rasul mengatakan tadi, Mansurin, mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tegak di atas kebenaran, mereka betul-betul menjalankan agama Allah yang diajarkan kepada Rasulnya, yang diajarkan Rasulnya kepada
para sahabat alias mereka berpegang teguh dengan ma'ana alaihi wa ashabi, berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul SAW, alias mereka betul-betul melaksanakan Islam yang murni bersih, tanpa kotoran syirik, tanpa kotoran bid'ah, tanpa kotoran-kotoran penyimpangan dalam agama. Sebagaimana kata Rasul, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak menyimpang darinya kecuali akan binasa. Itulah at-Taifah al-Mansurah, al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, ahlu sunnah wal jamaah, ashabul hadis, yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Makanya Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, illam takun at-Taifah al-Mansurah ashabal hadis fala adri manhum. Jikalau Taifah al-Mansurah itu bukan ahlul hadis, aku tidak tahu siapa lagi Taifah Mansurah tersebut. Seorang yang dinamakan at-Taifah al-Mansurah yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul, para sahabat Rasul, dan harus syaratnya memahami akidah ashabil hadis, akidah salaf ashabil hadis, dan berpegang teguh dengannya. Makanya ulama menulis kitab-kitab tentang akidah. Itu adalah ciri khas antara ahlus sunnah, at-Taifah al-Mansurah, al-Firqatun Najiyah, dengan ahlul bidah, dengan al-Firqah al-Halikah. Contoh Imam As-Sabuni yang bermadhab Asy-Syafi'i, yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Beliau menulis kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Maka seorang yang dikatakan at-Taifah al-Mansurah itu harus paham akidah salaf ini, akidah ashabil hadis ini, dan berpegang teguh dengannya. Yaitu syarat mutlak menjadi at-Taifah al-Mansurah yang berpegang teguh dengan akidah salaf ashabi al-hadis, ya, atau akidah Rasul dan akidah para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, Taifah al-Mansurah itu senantiasa ada, ya, sampai mau mendekati hari kiamat. Ya, ciri mereka hanya beragama ini dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Tidak fanatik, tidak taklid, kecuali hanya kepada Al-Quran, Sunnah Rasul, dan ucapan para as-salaf. Itu terlihat dari kajiannya, pengajiannya, ceramahnya, khutbahnya, tulisannya, postingannya di media sosial. Hanya berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Yang disampaikan hanyalah ini pemahaman para as-salafus saleh, ini pemahaman para ulama yang mengikuti jejak para salafus as-saleh. Tidak beragama dengan akal-akalan, tidak beragama dengan adat istiadat, tidak beragama berdasarkan perasaan, ya, namun berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Inilah at-Taifah al-Mansurah. Makanya mereka ditolong oleh Allah karena mereka melaksanakan intansurullaha yang surkum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Dan agama Allah yaitu Islam yang murni ala Rasul, ala para sahabat ar-Rasul. Bukan Islam ala liberal, bukan Islam ala kelompok-kelompok yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, dari pemahaman para as-salaf ashabi al-hadis. Poin yang ke-10, al-ayatul uzma, tanda kekuasaan Allah yang sangat amat agung, annahum ma'akillatihim la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Mereka Taifah al-Mansurah, al-Firqatun Najiyah, ahlu sunnah wal jamaah, ashabul hadis, meskipun mereka minoritas, sedikit jumlah mereka, namun tidak mencelakakan mereka orang yang mencampakkan mereka. Kata sebagian ulama, khadalahum, yaitu dari dalam, ya. Orang-orang yang mengaku ahlu sunnah mencampakkan mereka juga.
mereka memusuhi, memboikot, membuli dan sebagainya. Namun itu tidak menjadikan mereka putus di tengah jalan, tetap tegar di atas kebenaran, mengatakan yang hak itu hak, batil dikatakan batil. Ini akidah sahihah, ini akidah batilah dan seterusnya. Meskipun dari dalam juga mencampakkan tidak mau mendukung mereka, malah menggembosi. Walaman khalafahum, meskipun banyak yang menyelisih mereka dari dalam maupun dari luar. Itulah ciri at-taifah al-mansurah. Itu semuanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi kata Syekh al-ayatul udma, tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Makanya dari sini kata para ulama, kebenaran tidak bisa diukur dengan mayoritas atau banyak-banyaknya pengikut. Ya. Yang penting tadi sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis yang sahih dengan pemahaman para salaf. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, Al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah yang Rasul katakan yang selamat di antara 72 kelompok yang sesat, kata Abdullah bin Mas'ud, al-jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Ini sekali lagi tidak mungkin bisa konsisten istiqomah di tengah badai orang-orang yang memusuhi, kecuali dengan pertolongan dari Allah, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim muslimah harus punya prinsip dalam hidup ini. Yang penting sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Meskipun semua orang memusuhi, semua orang membuli, mencaci maki, ingat kita di akhirat sendiri-sendiri. Jangankan orang luar, orang tua kita yang dekat dengan kita, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani, semua lari dari kita. Kita masing-masing di hari kiamat, di alam barzakh kita sendirian mempertanggungjawabkan semua apa yang kita yakini, yang kita kerjakan, yang kita ucapkan. Kenapa kita harus ikut-ikutan? Banyak orang yang Allah katakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kebenaran ukurannya qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Kebenaran bukan diukur dengan banyaknya pengikut, banyaknya follower, atau retorika yang indah, atau karena gelar akademik yang banyak, yang tinggi, bukan. Namun kebenaran qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah, itulah yang dipegang erat oleh at-taifah al-mansurah, dan mereka senantiasa zahirin al-haq, tegar di atas kebenaran. Kemudian yang ke-11, anna dzalika syart ila qiyamis saah. Taifah al-mansurah ini sampai nanti mau hari kiamat. Sebagaimana kata Rasul tadi, hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya amrullah. Kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan sampai datangnya angin yang Allah utus tidaklah menyentuh hati orang beriman kecuali akan mewafatkannya. Pada saat itulah orang beriman semuanya akan meninggal dunia, di antaranya at-taifah al-mansurah. Tinggal yang hidup di muka bumi ini hanyalah syiral khalqi, orang yang paling jelek, yaitu orang-orang al-kuffar. Pada hari itulah Allah akan tegakkan hari kiamat. Sekali lagi, taifah al-mansurah itu sampai tadi diutusnya angin yang tidak menyentuh hati orang beriman kecuali akan mewafatkannya. Yang ke-12 di antara kesimpulan bab tadi, ma fihi minal ayatil azimah. Di dalam ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat agung. Minha ikhbaruhu bi annallaha zawalahu al-masyariqa wal maghariba.
Ini kesimpulan hadis yang terakhir kita baca, bahwasanya Rasul mengabarkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada beliau arah timur dan barat bumi ini, wa akhbara bima'na dzalika fawaqa, dan Rasul mengabarkan hal tersebut dan itu terjadi, bahwasanya umat Islam pada waktu tadi zaman para sahabat mereka bisa menguasai timur dan barat bumi ini. Dan sudah kita sampaikan, kalau umat Islam sekarang mau jaya, mau menguasai dunia sebagaimana para sahabat dahulu, ikuti jejak para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kami Ahlussunnah mengikuti jejak para sahabat Rasul SAW dan berpegang teguh dengan ajaran mereka, terutama dalam masalah al-aqidah. Imam Malik rahimahullah mengatakan, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma'aslaha awalaha. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi awal umat ini. Sekali lagi, tidak ada jalan kemenangan, jalan kejayaan bagi umat kecuali dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang Rasul juga kabarkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, sallatallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarju ila dinikum. Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu agama Islam ala Rasulillah, agama Islam ala sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islam karang-karangan sendiri, bukan Islam yang dicampuri dengan kesyirikan atau kebid'ahan. Kemudian kata beliau, kama akhbara bi khilafi al-janubi wasyimal. Ini beda dengan arah utara dan selatan yang belum dikuasai oleh kaum muslimin, karena memang Rasul hanya tunjukkan oleh Allah arah timur dan barat yang akan dikuasai oleh kaum muslimin pada waktu itu. Wa ikhbaru bi annahu u'tiyal kanzain, dan Rasul mengabarkan bahwa beliau akan diberi 2 harta karun, emas dan perak. Maksudnya mereka kaum muslimin, mereka para salaf, mereka para sahabat akan bisa menaklukkan 2 negara adik kuasa, Romawi dan Persia. Dan itu diantaranya pada zaman Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itu tidak mungkin bisa mereka raih kecuali dengan pertolongan Allah, dengan mereka tadi senantiasa mengikuti Islam yang murni bersih, Islam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menegakkan at-tauhid. Apalagi kalau kita ingat bagaimana kiprah Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mencium misalnya Hajar Aswad. Beliau mengatakan, wallahi inni la a'lam annaka hajar la tanfa wa la tadur. Demi Allah, aku tahu bahwasanya engkau wahai Hajar Aswad batu biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan menciummu. Ini ajaran Umar bin Khattab yang pernah menguasai 2 negara dikuasa. Ajaran beliau at-tauhid dan ittiba'us sunnah. Mengajarkan kepada umat jangan mengkeramatkan bebatuan Hajar Aswad saja, tidak boleh dikeramatkan, tidak boleh dimintai barokah, dimintai kesembuhan atau yang lainnya. Minta semuanya kepada Allah. Kalau seandainya Rasul tidak mencium Hajar Aswad, maka beliau tidak akan mencium Hajar Aswad. Ajaran ittiba dalam beribadah, dalam apapun yang berkaitan agama, hanya mengikut apa kata Rasul. Tidak ngarang-ngarang yang baru. Entah ibadah yang baru, perayaan ibadah yang baru dan sebagainya. Ini Umar bin Khattab. Beliau sebagai yang menaklukkan 2 negara kuasa tadi karena at-tauhid dan ittiba. Demikian pula bagaimana kiprah beliau dalam memerangi kesyirikan. Pohon yang dulunya
dijadikan tempat pada waktu para sahabat berbaiat, dipotong oleh Umar bin Khattab agar tidak dikeramatkan. Ada kuburan yang kelihatannya mau dikeramatkan, beliau tutup rapat-rapat. Ini Umar bin Khattab. Ya, kalau mau umat Islam jaya sebagaimana zaman Umar bin Khattab, kembali kepada ajaran beliau, at-tauhid, memerangi kesyirikan. Dan bagaimana beliau senantiasa ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Bahkan sesuatu yang dianggap sepele oleh kaum muslimin pada saat sekarang ini, namun besar di sisi Umar bin Khattab karena itu ajaran Rasul. Kisahnya dalam Sahih Bukhari, ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Kemudian beliau apa? Dalam keadaan sakratul maut. Dikasih air minum, dimuntahkan, dikasih makan, tidak bisa beliau makan. Tiba-tiba ada seorang pemuda datang kepada beliau, menghibur beliau. Kemudian setelah pemuda itu mau pulang, beliau mengatakan, "Ya fata, irfa izarab." Wahai anak muda, angkat celanamu. Fa innau atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Karena itu lebih bertakwa kepada Rabbmu dan itu lebih bersih bagi pakaianmu. Celana cingkrang yang banyak diolok-olok oleh sebagian kaum muslimin sekarang, itu di mata Umar bin Khattab sesuatu yang besar, karena itu adalah perintah dari Rasul, itu sunnah Rasulullah SAW. Maka bagaimana mungkin kaum muslimin akan meraih kejayaan sebagaimana Umar bin Khattab dahulu, sedangkan mereka tidak mengagungkan sunnah Rasul, tidak mau menghidupkan sunnah Rasul sebagaimana Al-Khalifat Rasyid Umar bin Khattab. Bahkan sebaliknya, mereka menghina habis-habisan sunnah Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, wa ikhbaruhu bi ijabati da'wati li ummati fil isnatain. Dalam hadis yang terakhir kita baca pada bab yang lalu, bahwasanya Rasul mengabarkan beliau berdoa 3 hal ya kepada Allah, namun 2 yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ikhbaruhu bi anna muni'a tsalitsa. Namun yang ketiga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhbaru bi wuqu'is sayf wa anna la yurfa idza waqa. Dan beliau mengabarkan tentang terjadinya pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin, bahwasanya kalau sudah dihunuskan pedang di tengah kaum muslimin tidak akan pernah diangkat lagi. Ini terjadi di zaman pertama kali Al-Khalifat Rasyid Utsman bin Affan. Itu pertama kali fitnah terjadinya pertumpahan darah di tengah kaum muslimin, dan ini akan terus berlanjut. Naudzubillah min dzalik. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Wa ikhbaruhu bi ihlaqi ba'din ba'dan wa sabi ba'din ba'da. Dan Rasul mengabarkan umat Islam itu akan saling membinasakan satu dengan yang lain. Ini yang Rasul apa? Berdoa kepada Allah namun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau diingat kembali, 2 yang dikabulkan, Rasul meminta agar jangan sampai umat beliau dibinasakan semuanya lewat kemarau panjang. Allah kabulkan. Nggak mungkin umat Islam habis gara-gara kemarau panjang. Yang kedua, Rasul meminta kepada Allah jangan sampai umat ini dibinasakan oleh orang-orang kafir. Ya, tidak mungkin orang kafir bisa menghabisi kaum muslimin. Ya, kalau sebagian ada yang dijajah, yang ditindas, dibantai, ini sebagian, tidak mungkin semuanya. Ini yang Rasul apa? Kabarkan. Namun yang paling Rasul khawatirkan, sebagian umat Islam akan menghabisi sebagian yang lainnya. Kemudian wa khaufuhu ala ummatihi minal a'immatil mudhillin. Dan yang paling dikhawatirkan oleh Rasul adalah para imam-imam yang menyesatkan. Di antaranya yang paling berbahaya, dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam, yang menyeru kepada kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah, untuk menyembah wali-wali yang telah mati, orang-orang yang telah dikubur dan seterusnya. Ya, dan alangkah banyaknya al-a'immata al-mudhillin. Ini yang Rasul khawatirkan. Ya, kalau mau dibandingkan tadi, Rasul tidak terlalu khawatir dengan ancaman orang kafir. Iya,
ada kekhawatiran, namun tidak sebagaimana khawatirnya Rasul terhadap al-a'immata al-mudillin. Ini yang Rasul sangat amat khawatirkan. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadafu fiha. Ada dai-dai yang menyerukan neraka jahanam, kata Rasul, barang siapa mengikuti ajakan mereka akan dimasukkan juga ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ikhbaruhu biduhuril mutanabbi'in fi hadhil ummah. Dan Rasul juga mengabarkan akan adanya orang-orang yang mengaku sebagai nabi, atau akan muncul banyak nabi-nabi palsu. Rasul jelaskan ada 30. Dalam hadis, Rasul mengatakan ada 30 orang yang mengaku sebagai nabi. Ini kata para ulama yang punya banyak pengikut, yang punya kekuatan yang besar. Tidak menafikan angka 30 itu orang-orang yang apa? Tidak punya pengikut. Atau yang sekedar lewat begitu saja. Atau orang gila yang mengaku sebagai nabi namun nggak punya pengikut, mimpi mengaku ketemu Allah kemudian mengaku sebagai nabi namun nggak punya pengikut. Banyak bukan hanya 30 saja. Cuma angka 30 itu kata para ulama yang memiliki banyak pengikut, memiliki kekuatan seperti kelompok Al-Ahmadiyah, pengikut Mirza Ghulam Ahmad, yang sepakat ulama mengatakan mereka bukan kaum muslimin. Wa ikhbaruhu bi baqa'i ta'ifah al-mansurah. Ini sudah kita sampaikan tadi. Rasul mengabarkan akan adanya ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah karena mereka menolong agama Allah. Mereka betul-betul menegakkan tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu hadza waqa kama akhbar. Dan semua yang Rasul kabarkan tadi terjadi. Ma'ana kulla wahidatin minha aba'at ma yakunu fil uqul. Padahal sebagiannya itu mungkin bagi sebagian orang tidak masuk akal. Namun seorang muslim muslimah wajib membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akal harus ditundukkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-13, hasrul khafi ala ummatihi minal a'immatil mudillin. Rasul SAW sekali lagi sangat amat mengkhawatirkan atas umatnya para imam-imam yang menyesatkan. Ini sudah kita sampaikan, ada 3 golongan yang termasuk al-a'immatal mudillin, pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang kedua, tadi ulama usuk, dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Dan yang ketiga, orang-orang yang ahli ibadah tanpa mengikuti dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun yang paling berbahaya yang kedua tadi, ulama usuk, karena mereka mengotak-atik ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW sesuai dengan hawa nafsunya dan menyesatkan umat dengan nama agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang biasa mungkin ceramah, mungkin banyak orang yang mau mengikuti. Namun kalau pawaannya, penampilannya kayak ulama, dengan surbannya 1 meter, jubahnya dan sebagainya, bawa ayat namun di otak-atik sesuai dengan seleranya masing-masing, ini akan banyak korban yang tersesatkan. Makanya Rasul tadi mengatakan dalam Sahih Bukhari, du'atun ala abwabi jahannam. Yang terakhir dari kesimpulan bab yang sudah kita baca tadi, at-tanbih ala makna ibadatil ausan. Ini yang paling inti dari pembahasan bab ini, yaitu Rasul mengingatkan kita tentang sebagian umat beliau yang masih menyembah berhala. Rasul mengatakan, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin hatta ta'buda qabailun min ummati al-authan. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mengikuti jejak kaum musyrikin. Dan akan ada dari kabilah umatku
ta'budul authan, yang menyembah berhala. Al-authan ini umum, mencakup kuburan keramat, pohon keramat, keris keramat, mencakup mungkin hewan, sapi, kerbau yang dituhankan, yang disembah selain Allah. Demikian pula para malaikat, para nabi, para wali-wali atau jin-jin yang disembah selain Allah. Itu masuk dalam kategori al-authan, yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekali lagi yang harus menjadi cambuk bagi kita, agar kita betul-betul waspada. Kesyirikan itu bisa saja menimpa siapapun dari kaum muslimin. Maka kewajiban kita terus belajar tauhid. Apa itu tauhid, apa itu syirik. Jangan pernah bosan, jangan pernah merasa fobi atau sombong. Saya sudah puluhan tahun belajar tauhid, tidak perlu lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Ibrahim saja khawatir jatuh ke dalam menyembah berhala. Wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Demikian pula dengan Nabi kita Muhammad SAW khawatir jatuh ke dalam kesyirikan. Maka seorang muslim muslimah ketika mendengarkan hadis ini harus ada kewaspadaan. Tidak ada yang bisa menjamin kita senantiasa terus di atas tauhid. Kita hanya bisa berusaha dengan tadi belajar, terus belajar apa itu tauhid, apa itu syirik, dan kita berusaha untuk betul-betul berpegang teguh dengan tauhid dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab maja'a fis sihr. Bab tentang masalah sihir. Sihir yang dimaksud di sini adalah, kata sebagai ulama, definisi sihir dalam bab ini majmu'atun minal a'mal asyaitoniyah. Kumpulan dari perbuatan-perbuatan setan. Minal uqadi, dari ikatan-ikatan buhul. Dalam ayat min syarrin nafathati fil uqad. Demikian pula ar-ruqa, dari jampi-jampi ataupun jimat-jimat dari dukun. Wa isti'anat bisyayatin, dan permintaan tolong kepada setan-setan terutama di kalangan al-jin. Ini yang dimaksud dengan sihir dalam bab ini. Kumpulan dari perbuatan setan, baik itu berupa ikatan buhul ataupun jampi-jampi ala dukun, dan juga permintaan tolong atau istighatsah kepada selain Allah, terutama kepada al-jin. Ini sekali lagi yang dimaksud dengan sihir dalam bab ini. Karena memang nanti akan ada istilah sihir yang maksudnya bukan bab ini. Contoh, Rasul mengatakan, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dalam retorika yang indah itu ada sihirnya. Orang itu mungkin tidak paham agama. Dia tidak paham qala Allah wa qala Rasul. Namun dia bisa menarik orang dengan apa? Retorikanya yang indah. Ini yang sangat berbahaya. Makanya sudah kita sampaikan tadi, hawas kebenaran bukan dengan retorika yang indah, namun dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Rasul mengatakan di antara retorika yang indah itu ada sihirnya. Namun ini bukan bab yang kita kaji ini. Bab ini berkaitan dengan sihir yang bermakna kumpulan perbuatan setan. Setan di sini mencakup jin dan manusia. Itu berupa ikatan bohol ataupun jampi-jampi ala dukun ataupun permintaan tolong kepada setan-setan dari kalangan al-jin. Permintaan tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan istilah dukun, Kalau dukun dalam bab akidah maksudnya mirip dengan tukang sihir yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Cuma nanti kan ada lagi dukun yang lain. Dukun apa? Pijat, Ini bukan pembahasan apa? Bab tauhid ini. Istilah-istilah yang harus kita bisa memisahkan. Sekali lagi yang dimaksud dengan sihir ini adalah perbuatan syaitan yang pasti ada unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang itu bisa menyihir dengan arti yang tadi
menyantet ataupun melakukan pelet. Pelet dalam artian apa? Yaitu menjadikan perempuan cinta kepada laki-laki meskipun mungkin pas-pasan semuanya Namun dengan apa? Ilmu pelet dari dukun, bukan pelet pakan ikan, bukan. Adakan pelet pakan, bukan, itu pembahasan kita. Maka seorang harus paham istilah-istilah ini. As-sihir, kumpulan dari perbuatan asyaitan, yaitu ada unsur kesyirikan kepada Allah. Dan ini sudah menjadi rahasia umum di dunia. Tukang sihir ataupun dukun, tidak mungkin orang itu menjadi tukang sihir atau dukun sampai dia betul-betul berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak dari dukun-dukun tersebut menghinakan Al-Quran, membuang Al-Quran di kloset ataupun di toilet, di tempat WC dan seterusnya, untuk mempersembahkan itu semuanya kepada al-jin. Jin tidak akan mungkin membantu tukang sihir dukun tersebut sampai mereka tadi syirik, berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah penjelasan lebih lanjut kita akan sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.